Halo saudara, apa kabar? Jangan copot masker saudara sembarangan. Makin rajin pakai masker, itu seperti kita minum vitamin. Makin disiplin pakai masker, itu seperti kita sudah divaksin. Perhatikan kalimat itu, penting. Jangan copot, kalau perlu didobel. Saudara, wabah, pandemi, orang Jawa menyebutnya pagebluk. Sebuah bencana yang menelan korban dalam jumlah yang besar. Bagaimana saudara menghayati ini semua? Apakah bencana biasa? Ya, bisa saja dikatakan demikian. Tapi sebagian orang menghayatinya jauh lebih dalam. Ini sebuah peringatan dari Tuhan. Apapun itu, korban sudah banyak. Apapun itu, mari kita lebih waspada. Apapun itu, mari kita menghayati bahwa segala sesuatu itu mewakili sebuah pesan penting yang disampaikan oleh Tuhan lewat tanda-tanda alam. Bagi saya yang penting adalah jangan sampai terlena dan kemudian terlambat merespon. Itu bagi saya yang penting. Sebuah kejadian kecil perlu kita waspadai. Kejadian sedang, lebih-lebih kejadian besar, harus dengan cermat kita waspadai. Jangan seperti ketika Nabi Yoel memperingatkan bangsa Israel tentang belalang yang menghancurkan tanaman mereka sehingga panen tidak saja gagal, tapi bahkan mereka tidak bisa melihat tanaman yang pernah mereka tanam. Yang di dalam Yoel pasal 1 ayat 4 dan 5 dikatakan demikian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Habis. Satu belalang menghabisi sebagian, sisanya dihabisin belalang yang lain, sebagian dihabisin belalang yang lain, sehingga habis. Musnah. Total tak bersisa. Sekali lagi bahkan bangsa Israel tidak pernah melihat bahwa ladang itu pernah ada pohonnya. Karena ludes. Tapi di dalam ayat 5 dikatakan, bangunlah hai pemabuk dan menangislah. Merataplah hai semua peminum anggur karena anggur baru. Sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Kenapa kemudian Nabi Yoel berbicara tentang pemabuk? Minuman anggur yang beralkohol yang memabukkan. Karena Nabi Yoel merespon bahwa bangsa Israel lambat untuk menanggapi kejadian yang mereka alami. Untuk merespon kejadian yang mereka alami. Bahkan bukan cuma lambat seperti seorang pemabuk, mereka nggak peduli karena mereka punya pikiran lain, mereka berada di alam lain, mereka sedang menikmati yang lain. Tanpa mereka menyadari bahwa kehidupan mereka sedang hancur. Saudara, pandemi ini tidak boleh dianggap enteng. Mari kita hadapi dengan begitu sungguh-sungguh. Dengan berbagai macam cara untuk menghentikan ini semua. Terutama kita mulai dari hati dan pikiran kita. Mari kita hayati ini sebagai peringatan dari Tuhan. Dan jangan terlambat. Masih ada peringatan, masih mending saudara. Sekali lagi, masih ada peringatan, masih mending. Jadi mari sebelum semuanya terlambat, kita kembali pada Tuhan untuk mencari tahu apa yang harus kita rubah, apa yang harus kita hentikan, apa yang harus kita sebut bertobat. Sehingga ini semua bisa menjadi reda. Saya bukan sekedar menghayati bahwa ini sebuah hukuman titik, bukan saudara. Bukan. Bahkan bisa jadi ini bukan hukuman, bukan. Ini bisa jadi hanya ujian. Iya. Makanya harus mari kita selesaikan. Atau bukan ujian, bukan hukuman, tapi ini teguran. Artinya kita sudah berlaku sesuatu yang semestinya tidak harus kita lakukan, atau kita belum melakukan yang seharusnya kita lakukan. Sekali lagi saudara, apa yang sedang kita alami, apapun itu,
Mungkin ini hukuman, mungkin. Mungkin ini teguran, mungkin. Mungkin ini ujian, mungkin. Tapi artinya kita tidak boleh tinggal diam agar semuanya tidak terlambat. Mari kita respon. Sekali lagi, kalau kita memulainya dengan mencari wajah Tuhan, maka kita akan berjalan di jalan Tuhan. Kemudian kita akan mendapatkan cara berpikir Tuhan. Dan akhirnya kita mendapatkan solusi dengan cara Tuhan. Masih bersama dengan saya Pendeta Yudi dalam Renungan Emas. Esok masih ada solusi.